salam NKRI. Video saya kemarin, saya katakan keputusan pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris sudah tepat. Dan saya menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Kemudian saya juga merestui pasukan gabungan TNI Polri untuk membasmi OPM atau KKB. Ya, ada banyak saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mendukung statement saya, tapi ada juga yang tidak sependapat dengan saya. Ada salah seorang saudara komennya seperti ini. Terus bagaimana itu, bro? Tanggapannya Komnas HAM yang sepertinya tidak setuju KKB ditetapkan sebagai teroris. Kemudian ada satu lagi komen paling bawah. Mohon maaf saya tidak menanggapi, saya belum sempat menanggapi, tapi saya pantau komen-komennya. Ada satu yang paling bawah, kayaknya itu seorang kakak yang dari Papua ya. Komennya seperti ini. Anda sok pintar katanya, Anda sok pintar. Komnas HAM saja tidak setuju. Masa kamu mengatakan menyambut baik keputusan pemerintah tersebut? Keputusan pemerintah menetapkan OPM atau yang sekarang telah berubah menjadi KKB sebagai organisasi teroris ini akan menimbulkan stigma negatif terhadap orang Papua. Jadi kemanapun orang Papua itu pergi berada akan dipandang dianggap sebagai teroris. Oke, saya ingin menjawab begini. Yang pertama, saudara yang menanyakan ke saya bagaimana dengan tanggapannya Komnas HAM. Jadi gini, setelah saya mengunggah video saya yang kemarin, saya juga menulis di Twitter. Saya katakan, Komnas HAM tutup mulutmu. Gitu, ya. Saya nggak takut ya. Saya tulis, saya tag ke Komnas HAM Pusat, Komnas HAM RI. Saya katakan, Komnas HAM tutup mulutmu. Ketika warga sipil diserang, disiksa, dibunuh, di mana suara Komnas HAM? Ketika TNI dan Polri ditembak mati, di mana suara Komnas HAM? Saya tetap bersikeras menganggap bahwa pemerintah telah memberikan peluang, pemerintah telah memberikan kesempatan yang panjang. Pemerintah telah memberikan waktu yang cukup agar supaya saudara-saudara kita ini yang tergabung dalam KKB ini turun gunung dan menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, menyatakan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita harapkan. Papua punya satu kekecewaan yang mendalam terhadap bangsa Indonesia, ya. Kita semua tahu dan kita semua akui. Papua punya luka batin terhadap bangsa Indonesia. Ya, kita semua tahu dan kita semua akui. Bahwa ada tindakan kesewenang-wenangan penguasa masa lalu yang telah menimbulkan sakit hati warga Papua terhadap bangsa Indonesia. Ya, kita tahu, kita akui. Tapi perhatian pemerintah yang saat ini, maksudnya, tujuannya adalah untuk mengobati luka hati tersebut, untuk mengobati rasa kekecewaan tersebut, rasa kecewa warga Papua itu, luka hati di masa lalu itu. Perhatian pemerintah di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang begitu luar biasa ke tanah Papua. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan luka Papua. Tujuannya adalah untuk memulihkan luka Papua, untuk merangkul kembali Papua, supaya Papua yang dulunya merasa terpojok, Papua yang dulunya merasa seperti bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini bisa terbuka hatinya, bisa kembali lembut hatinya, bisa terbuka hatinya, dan benar-benar mau mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tujuannya pemerintah menaruh perhatian habis-habisan di Papua. Itu juga tujuannya
agar supaya saudara-saudara kita yang tergabung di KKB ini mau sadar diri, mau menyadari bahwa penguasa yang saat ini, pemerintah yang saat ini, presiden yang saat ini bukanlah dia yang dahulu yang telah menyebabkan timbulnya luka hati, kekecewaan di hati warga Papua. Pemerintah yang saat ini ingin merangkul, pemerintah yang saat ini ingin menegakkan keadilan yang benar-benar adil. Sehingga banyak hal yang dilakukan di Papua itu nggak bisa kita pungkiri. Banyak perubahan-perubahan baru yang terjadi di Papua itu nggak bisa kita pungkiri. Tujuannya adalah agar supaya warga masyarakat Papua bisa mencintai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak terkecuali saudara-saudara kita yang tergabung di KKB. Tapi perhatian pemerintah selama ini dianggap sepi oleh mereka. Sepertinya tidak ada apa-apa. Sepertinya pemerintah yang saat ini sama seperti penguasa masa lalu yang sewenang-wenangnya merampas tanah, merampas warisan leluhur di bumi cendrawasih. Tidak. Pemerintah yang saat ini tidak seperti dulu. Pemerintah yang saat ini, presiden yang saat ini adalah rakyat. Dia adalah rakyat. Jabatannya saja yang presiden, tapi kepribadiannya dari rakyat hingga menjadi presiden tetap dia adalah rakyat. Buktinya apa? Belum pernah ada presiden Republik Indonesia yang mampu duduk makan bersama dengan rakyatnya di sawah yang kotor, rumah masyarakat yang kotor dimasuki, bersalaman berselfie ria dengan masyarakat yang kotor. Tidak pernah terjadi di masa kepemimpinan sebelumnya. Bahkan saya kira bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia mungkin hanya ada satu orang yang begitu rendah hati, yang mau membaur lebur dengan rakyatnya, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Saya kira dia adalah satu-satunya pemimpin di dunia yang bisa melakukan itu. Itu fakta. Meskipun ada berbagai nyinyiran, ada berbagai sindiran yang ngelantur, yang ngaur. Kita rakyat punya mata. Kita rakyat mengalami sendiri. Didatangi oleh seorang presiden. Datang hansip saja ke rumah kita, kita merasa terhormat. Datang kepala RT saja, ketua RT saja di rumah kita, kita merasa terhormat. Ini presiden yang datang kepada rakyatnya. Ini belum pernah terjadi. Dan saat ini menurut saya hanya satu-satunya di dunia, yaitu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi semua perhatian yang dicurahkan ke Papua adalah untuk merangkul kembali, untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali rasa sakit hatinya Papua terhadap bangsa Indonesia. Rasa luka hatinya warga masyarakat Papua terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena kesewenang-wenangan penguasa masa lalu yang telah menimbulkan luka hati dan kekecewaan yang mendalam tersebut. Saat ini Jokowi ingin merangkul, Jokowi ingin membalut, Jokowi ingin menyembuhkan, mengobati, memulihkan. Tapi kesempatan itu disia-siakan. Semua perhatian yang dicurahkan oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di Papua itu dianggap sepi, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ketika TNI dan Polri mengawal, mengamankan para pekerja, TNI Polri diserang, para pekerja dibantai. Wajar ketika pemerintah memutuskan menetapkan mereka sebagai organisasi teroris. Tahu nggak sih apa itu teroris? Teroris
asal katanya teror. Ya, teroris itu asal katanya teror. Teroris itu nggak harus bunuh orang. Ya, teroris itu nggak harus bunuh orang. Saya mengirim pesan chat ke Anda. Saya katakan, awas kamu. Saya cari kamu. Saya bunuh kamu. Saya sudah melakukan tindakan terorisme. Teroris asal katanya teror. Jadi kalau saya meneror Anda, saya itu sadar nggak sadar saya itu sudah termasuk teroris. Itulah teroris. Tapi yang dilakukan oleh KKB lebih dari itu. Sehingga saya naikkan tulisan saya di Twitter, saya katakan, Komnas HAM, tutup mulutmu. Ketika warga sipil diserang, ketika warga sipil diperkosa, ketika warga sipil dibunuh, dibantai, di mana suaranya Komnas HAM? Sekarang baru-baru ini ada seorang jenderal kena tembak, mati. Di mana suaranya Komnas HAM? Kemudian yang terbaru ada salah satu anggota BRIMOB kena tembak, mati. Di mana suara Komnas HAM? Sudah begitu banyak warga sipil yang mati. Sudah begitu banyak warga sipil yang diculik, disiksa, dibantai. Di mana suaranya Komnas HAM? Lalu ketika pemerintah menetapkan organisasi ini sebagai organisasi teroris, Komnas HAM mulai, ini nggak tepat, ini berlebihan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau KKB atau OPM itu datang menyerbu rumahnya itu para pegawai atau para oknum-oknum Komnas HAM itu, menyerang kalian, menghancurkan rumah kalian, membunuh anak-anak dan istri kalian? Apakah kalian masih akan bersuara bahwa HAM mereka harus dilindungi? Saya tetap bersikeras bahwa HAM adalah hak asasi manusia. HAM bukanlah hak asasi monster. Bagi saya, teroris adalah monster yang merenggut hak hidup orang lain dan tidak layak memberlakukan hak asasi manusia terhadap kelompok yang merenggut hak asasi manusia lainnya. Tidak pantas HAM diberlakukan atas mereka. Mereka merenggut HAM orang lain. Mereka merenggut hak hidup orang lain. Apa pantas kita memberlakukan pri kemanusiaan atas orang-orang yang tidak punya pri kemanusiaan? Saya kira tidak layak. Sehingga sekali lagi saya, Kristianto Yinoni, menyambut baik keputusan pemerintah yang telah menetapkan organisasi KKB sebagai organisasi teroris. Dan sekali lagi saya menyatakan merestui pasukan gabungan TNI Polri berantas, basmi kelompok organisasi apapun yang coba-coba mengganggu, yang coba-coba merobek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang coba-coba memecah negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI sudah final, dari Sabang sampai Merauke adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Fix, selesai, sudah final. Jangan ada yang coba mengusik, mengutak-ngatik. Jangan ada yang coba memecah belah, merobek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi buat saudara yang bertanya bagaimana dengan tanggapan HAM, saya sudah menjawab HAM. Saya sudah katakan, HAM tutup mulutmu. Komnas HAM tutup mulutmu. Dan buat saudara kakak yang dari Papua yang mengatakan nanti orang Papua kemana-mana dipandang, dilihat sebagai teroris. Tidak. Tidak. Justru KKB menyerang warga sipil. Masa warga sipil kemana-mana dipandang teroris? Ya nggak mungkin begitulah.
Ya, terlalu jauh. Analogikanya terlalu lompat jauh. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Pemerintah sudah cukup sabar, TNI Polri sudah cukup sabar ketika warga sipil disiksa, diculik, diperkosa, dibantai. Ada anggota TNI juga dibantai, ditembak, ada anggota Polri juga ditembak mati. Pemerintah dan aparat TNI Polri sudah cukup sabar. Dan selama ini organisasi ini, KKB, selalu berlindung di balik HAM. Tapi ketika pemerintah menetapkan organisasi ini sebagai organisasi teroris, maka otomatis perlindungan HAM terhadap mereka akan rapuh dan tumpul. Sehingga aparat penegakan hukum, para penjaga NKRI, TNI dan Polri bisa menggunakan kewenangan mereka dengan tegas demi mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Krisyanto Yenoni, bravo NKRI. Sekali NKRI, tetap NKRI. Merdeka!